Halo semua, balik lagi di channel Taraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Taraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Dalam chapter 1093, cerita akan berfokus pada pertarungan antara Luffy melawan Kizaru. Sebab, seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Luffy telah memasuki mode Gear 5 dan mencengkram tubuh Kizaru menggunakan tangan besarnya. Kizaru terlihat kesulitan bergerak dan tidak bisa keluar dari cengkraman Luffy. Luffy pun akan mengangkat tubuh Kizaru, lalu membanting-banting Admiral itu berulang kali. Adegan itu mungkin akan terlihat kocak, sama seperti saat Luffy membanting-banting tubuh Kaido. Saat sedang membanting Kizaru berulang kali, Luffy mengaliri haki yang kuat di tangannya, sehingga Kizaru pun sulit melepaskan diri. Namun, akan ada kesempatan bagi Kizaru untuk lolos, sehingga dia pun bisa terbebas dari tangan Luffy. Kizaru kemudian memanfaatkan kecepatan pergerakannya untuk melancarkan serangan kepada Luffy. Luffy akan terkena serangan berulang kali dari Kizaru, karena ukuran tubuh Luffy yang sangat besar. Menyadari bahwa ukuran tersebut hanya membuat dia mudah diserang, Luffy pun kembali ke bentuk ukuran normal dan tetap masih mengaktifkan mode Gear 5. Untuk menangani kecepatan pergerakan dari Kizaru, Luffy akan membuat bola matanya bergerak dengan sangat cepat. Hal tersebut membuat Luffy bisa melihat dari mana Kizaru akan menyerang. Tentu Luffy juga menggunakan Kenbunchoku Haki yang hebat untuk mengoptimalkan teknik ini. Semua serangan dari Kizaru pun terbaca oleh Luffy. Dari manapun sang Admiral itu melancarkan serangan, Luffy langsung tahu dan segera menanganinya. Kizaru pun paham bahwa dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan melawan Luffy. Sejak awal, Kizaru sudah menduga bahwa ketika Luffy bertransformasi ke dalam wujud itu, kekuatan Luffy akan meningkat. Namun, Kizaru tetap terkejut karena peningkatan kekuatannya ternyata sebesar itu. Kizaru juga semakin memahami mengapa Kaido yang disebut sebagai makhluk terkuat bisa dikalahkan oleh Luffy. Sang Admiral itu pun menggunakan kekuatan Awakening dari buah iblis Pika Pika no Mi. Area sekitar tempat Kizaru berdiri mengeluarkan banyak cahaya, lalu tubuh Kizaru sendiri pun berubah menjadi manusia cahaya. Kizaru menggunakan suatu teknik serangan beruntun kepada Luffy yang datang dari segala arah. Awalnya, Luffy terkena beberapa serangan itu, tapi kemudian Luffy menciptakan semacam bola karet dari lantai karena lantai tersebut telah berubah menjadi elastis. Luffy pun berlindung di dalam bola karet itu, sehingga serangan-serangan dari Kizaru terpantul dan menghasilkan ledakan di sekitar. Pasukan Angkatan Laut yang mengepung Labopes dari bawah bisa melihat adanya ledakan di atas. Mereka menyadari betapa intensnya pertarungan Yonko melawan Admiral. Usai berlindung dalam bola karet, saat ada kesempatan, Luffy keluar dari sana dan menggunakan beberapa teknik baru dalam mode Gear 5. Serangan-serangan dari Luffy itu sukses membuat Kizaru terdesak. Kemampuan-kemampuan Luffy dalam mode Gear 5 memang sangat banyak dan bervariasi. Kemampuan-kemampuan itu dapat disesuaikan dengan kondisi pertarungan. Jadi, saat melawan Kaido, Luffy menciptakan teknik-teknik yang sesuai untuk menangani kekuatan Kaido. Sedangkan saat melawan Kizaru, Luffy memakai teknik-teknik yang sesuai untuk menangani kekuatan Kizaru. Hal tersebut dapat Luffy lakukan karena Awakening buah iblis Hitonomi model Nika membuat Luffy mendapatkan kekuatan kebebasan. Dengan kekuatan kebebasan, maka Luffy mampu melakukan berbagai hal dalam pertarungan sesuai dengan imajinasinya. Semakin banyak dan kreatif imajinasi Luffy, maka akan semakin banyak dan efektif pula teknik-teknik yang bisa dia pakai. Kizaru yang semakin terdesak pun mengakui bahwa kemampuan milik Luffy seperti tidak ada batasnya. Luffy bisa mengeluarkan berbagai teknik yang sangat merepotkan Kizaru. Setelah itu, Luffy menyadari bahwa telah ada semakin banyak musuh yang mengepung di bawah. Luffy pun berubah menjadi cukup besar, kemudian dia menangkap Kizaru dengan dua tangan. Lalu, Luffy melompat dan melakukan hal yang benar-benar mempermalukan Kizaru. Luffy mengeluarkan tembakan-tembakan laser dari tubuh Kizaru dan diarahkan ke pasukan angkatan laut yang ada di bawah. Jadi, Luffy seolah-olah membuat Kizaru menjadi sebuah pistol cahaya. Tembakan-tembakan itu juga bisa mencapai bagian bawah, karena cahaya Kizaru dapat menembus Frontier Do. Para pasukan angkatan laut pun terkejut dengan bola mata yang keluar, seperti ekspresi banyak orang lain yang melihat kekuatan Gear 5 Luffy. Terjadi ledakan yang mengacaukan para pasukan angkatan laut.
Setelah itu, Kizaru berhasil lepas dari Luffy. Untuk pertama kalinya, akan diperlihatkan ekspresi kemarahan yang serius dari Kizaru. Walau selama ini dia adalah admiral yang tampak paling santai, tapi setelah dipermalukan sedemikian rupa oleh Luffy, kemarahan Kizaru kali ini benar-benar jelas. Kizaru pun berkata bahwa dia akan membunuh Luffy di sana. Walau berkata seperti itu, tapi dari kondisi pertarungan yang telah terjadi, jelas bahwa nanti Luffy yang akan memenangkan duel tersebut. Luffy terus bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Sementara Luffy dan Kizaru masih bertarung, cerita pun akan menampilkan lokasi lain. Di sana, ada Zoro yang sedang bertarung melawan Rob Lucy. Rob Lucy telah memasuki mode awakening, sedangkan Zoro berada dalam mode serius karena dia sudah menggunakan 3 pedang sekaligus dan memakai ikat kepala miliknya. Dalam pertarungan tersebut, Zoro mampu unggul melawan Rob Lucy. Zoro juga akan berkata bahwa musuh yang dia kalahkan di Wano Kuni jauh lebih kuat dari Rob Lucy. Itu merujuk kepada King, yang mana Zoro menegaskan bahwa Rob Lucy masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan King. Kemudian, pada bagian akhir chapter akan diperlihatkan Karibo yang sudah menemukan Denden Mushi. Seperti yang kita tahu, Karibo terakhir diperlihatkan memang berada di Pulau Egghead, sebab dia ikut di kapal bajak laut topi jerami dari Wano Kuni. Ketika kapal tersebut telah berada di Labo Pass, Zoro meminta Karibo untuk turun. Saat telah menemukan Denden Mushi di sana, Karibo menghubungi seseorang yang misterius. Karibo berkata bahwa itu adalah bosnya, dan dia meminta bosnya itu untuk datang ke Pulau Egghead. Karibo memang terindikasi memiliki bos atau semacamnya, hanya saja kita belum tahu siapa orang itu. Karibo pun akan memanggil orang itu ke Pulau Egghead untuk menjemputnya di sana, dan sebagai gantinya, Karibo berjanji akan memberikan informasi penting terkait 2 senjata kuno. Karibo sudah tahu lokasi Pluton dan Poseidon. Bos dari Karibo itu berpotensi datang dan terlibat dalam insiden Egghead. Pertempuran di Pulau Egghead masih akan berlanjut dan menjadi semakin panas. Masih ada banyak karakter yang berpotensi akan terlibat, seperti Gorosei Saturn, pihak bajak laut Kurohige, armada bajak laut topi jerami, dan lain-lain. Maka dari itu, jikapun Kizaru dan Rob Lucy nanti akan segera kalah, tapi pertempuran di sana masih akan terus berlanjut. Nah itu tadi prediksi chapter 1093 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.